Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurfi SIMM selaku dosen metode kuantitatif serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati dengan NIM 64201355 kelas 646B01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Di sini ada latar belakang. Setiap organisasi berusaha mendapatkan sumber daya manusia yang bisa membantu tercapainya tujuan organisasi itu. Keberhasilan organisasi tidak hanya dilihat dari output yang sudah dikeluarkan dan hasil yang didapat, namun lebih mengenai output, proses, manfaat yang didapatkan berakibat dari organisasi bagi kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kinerja karyawan merupakan usaha yang akan dilakukan pada setiap perusahaan untuk tercapai tujuannya tersebut. Menurut Shiverson, kinerja karyawan secara nyata bisa dikatakan bahwa penilaian kinerja karyawan bisa menjadi indikator atau pedoman produktivitas yang bisa mengukur peningkatan program karyawan dan pertumbuhan organisasi. Menurut Renault, bahwa disiplin kerja salah satu faktor yang bertindak mempengaruhi kinerja karyawan, menunjukkan seseorang bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan dan disiplin kerja berpengaruh kepada kinerja karyawan. Pimpinan membentuk adanya disiplin kerja agar bisa menerapkan kepada karyawan yang sedang bekerja untuk menciptakan rasa tanggung jawab kepada pekerjaannya agar karyawan bisa menyadari kewajiban serta mengutamakan hasil kerja yang baik sesuai standar yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kinerja yang dihasilkan akan terlihat baik dan motivasi kerja dan disiplin kerja akan terlihat baik. Karyawan akan selalu membutuhkan motivasi untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk meningkatkan sebuah proses kegiatan. Pada dasarnya, terdapat motivasi dan disiplin kerja baik yang dirasakan beberapa karyawan pada PT Damai Investama, namun masih terdapat gairah kerja karyawan yang menurun pada perusahaan tersebut. Masih banyak karyawan yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk karyawan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana yang pertama rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Dan tujuan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan pada PT Damai Investama. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti. Dalam penelitian ini, penulis bisa memahami dan memperluas pengalaman, pemahaman, serta mempelajari berbagai ahli untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada pada perusahaan dan bisa mengambil keputusan yang baik untuk kedepannya. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat diharapkan bagi peneliti agar bisa digunakan sebagai masukan serta pertimbangan untuk organisasi atau perusahaan dalam menunjukkan tindakan yang akan diambil, terutama pada bidang sumber daya manusia dan lingkungan kerja yang berkaitan dengan kinerja yang akan dihasilkan karyawan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, bisa memberi sudut pandang yang baru dan dapat menjadi informasi serta bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dan di sini ada definisi variabel disiplin kerja, di mana disiplin ialah kepatuhan untuk aturan atau perintah yang sudah ditetapkan dengan organisasi. Semakin disiplin, semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Dan di sini ada indikator dari disiplin kerja. Yang pertama, ada taat terhadap aturan waktu, di mana mematuhi aturan jam datang sesuai jadwal. Yang kedua, ada tanggung jawab yang tinggi,
di mana menyelesaikan tugas sesuai prosedur dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pemanfaatan sarana, di mana menggunakan peralatan perusahaan dengan hati-hati. Lalu selanjutnya ada taat terhadap perusahaan, di mana bertingkah laku baik di sebuah perusahaan. Ini yang terakhir ada taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, di mana membuat tugas sesuai jabatan. Lalu selanjutnya ada motivasi kerja, di mana motivasi kerja menurut beberapa ahli ialah kondisi yang mendorong serta menggerakkan seseorang dari dalam atau luar dirinya dengan kemampuan dimiliki untuk membuat kegiatan agar mendapatkan hasil yang baik. Dan di sini ada indikator dari motivasi kerja. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan dasar individu sandang dan pangan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, di mana pengelolaan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Yang ketiga ada akulturalisasi, di mana pengembangan potensi yang dimiliki. Yang keempat ada kemauan, yang di mana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hatinya. Yang terakhir ada kebutuhan sosial, di mana berinteraksi dengan baik terhadap karyawan dan pimpinan. Definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara, bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan di sini ada indikatornya. Yang pertama ada kualitas kerja, di mana peningkatan prestasi kerja. Yang kedua ada kuantitas kerja, di mana bekerja sesuai keahlian dan kemampuan. Yang ketiga ada kerjasama, di mana bekerja sama dengan pihak lain atau sesama karyawan. Yang keempat ada inisiatif, di mana ada kemandiriannya. Yang beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima ada kemandirian, di mana kemampuan bekerja dengan mandiri dan komitmen terhadap karyawan. Yang terakhir ada adaptasi, di mana memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian yang saya pakai dengan menggunakan deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk memberi gambar kepada suatu objek yang sedang diteliti di PT Damai Investama. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan jumlah keseluruhan sampel yang digunakan untuk peneliti PT Damai Investama yang berjumlah 40 karyawan. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan rumus purposive sampling dengan rumus N sama dengan N per buka kurung 1 ditambah NE kuadrat 2 tutup kurung. Dan sampel yang akan digunakan dengan memakai rumus N yang berarti responden sama dengan adanya 44 dari populasi dibagi dengan 1 ditambah jumlah populasi sebanyak 44 dikali tingkat eroritas yaitu 0,05 pangkat 2 jumlahnya adalah 40. Maka jumlah yang akan digunakan sebanyak 40 sampel jika dilihat berdasarkan hasil. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel yang terkait. Yang kedua, ada variabel terkait dependent variabel. Penelitian menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form untuk karyawan PT Damai Investama. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan objek penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data primer berupa jawaban dari kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden. Peneliti menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form untuk karyawan PT Damai Investama. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPS Statistik untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini ada beberapa teknik analisis,
Yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan Travis rate. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada uji reliabilitas, yang merupakan alat dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk dinyatakan atau variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai kurang batch alpha lebih dari 0,70. Dapat dilihat dari tabel reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa real, re- bahwa variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai kurang batch alpha lebih dari 0,70, di mana disiplin kerja X1-nya ada nilai 0,837 dan keterangan reliable. Yang kedua ada motivasi kerja dengan 0,813 yang keterangannya reliable juga. Yang terakhir ada kinerja karyawan 0,884 dengan keterangan reliable. Lalu selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas dari disiplin kerja. Adapun persyaratan valid jika R hitung correct item total correlation lebih dari R tabel dengan rumus DF sama dengan N kurang 2. Adapun N-nya sama dengan sampel dan untuk R tabel dalam penelitian ini sebesar 0,30 dengan memakai rumus DF sama dengan 40 kurang 2 sama dengan 38,5%. Maka dapat digambarkan dalam bentuk variabel di setiap tabel validitas. Dan di sini semua valid karena corrected item total correlation-nya lebih besar dari R tabel yang menghasilkan 0,320. Lalu selanjutnya ada motivasi kerja berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Di sini semua dinyatakan valid karena correlated item total correlation-nya lebih besar dari R tabel. Lalu selanjutnya ada kinerja karyawan. Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena nilai R itu lebih besar dari R tabel. Dan correlated item total correlation-nya terlihat lebih besar dari R tabel dan keterangannya valid semua. Lalu kita yang ketiga masuk ke uji asumsi klasik, di mana uji multikolineritas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolineritas, di mana nilai toleransi kurang dari 0,10 atau dengan nilai variance inflation factor atau VIF juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil tabel coefficient juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10 serta berdasarkan hasil nilai VIF di atas menunjukkan nilai kurang dari 10 yakini 1,650. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi. Lalu kita masuk ke dalam uji autokorelasi, di mana ketika tidak terdapat autokorelasi dirumuskan dengan DU kurang dari D kurang dari 4 dan kurang DU. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO. Jadi DU sama dengan N, K sama dengan 5%, di mana N jumlah sampel dan K jumlah variabel independen dan 5% tingkat heterogenitasnya. Maka ketika dilihat pada tabel Durbin Watson D, statistik dapat diperoleh nilai
DU-nya 40, jumlah variabel independennya 2, tingkat DU-nya, tingkat heterogenitasnya 5%, yang menghasilkan 6.000. Sedangkan untuk 4 kurang DU sama dengan 4 dikurang 1,6.000 yang menghasilkan 2,4. Jika dianalogikan pada rumus menghasilkan 1.006.000, lebih besar dari 1.448, lebih kecil dari 4, dikurang 1,6.000, maka dari hasil persyaratan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HA, berarti terjadinya autokorelasi. Dan di sini ada grafik scatter plot yang uji heterokedaitasnya. Dapat dilihat bahwa grafik scatter plot disiplin kerja terhadap kinerja karyawan terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun nol, di angka bawah 0 pada sumbu Y. Maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadinya heterokedasitas pada model regresi. Dan yang sebelahnya ada grafik scatter plot motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji normalitas, di mana pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan output one sample Kolmogorov-Smirnov, dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistik sebesar 0,155 atau dapat dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005, dan sedangkan nilai asumsinya lebih besar dari 0,005 atau bernilai 0,016. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa menolak HO atau data residual tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji linearitas, di mana C hitungnya sama dengan R square dikali N. C tabelnya ada N dikurang K dikurang 1,5%, di mana ada tabelnya di atas sini, dan nilai C dua tabel sama dengan N kurang K kurang 1,5%, yang sama dengan 40 kurang 3 kurang 1, yang sama dengan hasilnya 36,5%. Jika melihat tabel critical values of chi-square, maka didapatkan nilai C tabelnya sebanyak 55,76. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai C hitung lebih kecil dari C2 tabel, yang dimana hasilnya 24,67, lebih kecil dari 55,76. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C hitung lebih kecil dari C2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linear diterima. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Dari tabel di atas, model summary dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara disiplin kerja X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y, di mana dapat pengaruh yang dibuktikan dengan nilai SGF chance-nya kurang dari 0,001 atau kurang dari 0,005, maka dapat dinyatakan diterima. Adapun besarnya pengaruh antara X1 X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai R tabel dikurang square yang sama dengan 0,617, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu selanjutnya ada koefisien korelasi, di mana dilihat dari tabel correlation dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara disiplin kerja X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y, di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai SIG 2 min Taillet sama dengan kurang 0,000 atau kurang dari
0,005, maka dapat dinyatakan HI diterima. Terdapat hubungan antara variabel disiplin kerja X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y. Adapun besarnya hubungan antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai percent correlation yakini kinerja karyawan Y terhadap disiplin kerja X1 sebesar 0,718 di mana dalam tabel interpretasi correlation dinyatakan kuat. Sedangkan kinerja karyawan Y motivasi kerja X2 bernilai 0,699 di mana dalam tabel interpretasi correlation dinyatakan kuat. Lalu selanjutnya ada regresi. Dilihat dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Di mana Y sama dengan 1,820 ditambah 0,478 X1 dan ditambah 0,468 X2. Di mana dapat diartikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan disiplin kerja X1 dan motivasi kerja X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kinerja karyawan Y. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan disiplin kerja X1 dan motivasi kerja X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap pengurangan kinerja karyawan. Lalu, kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, adapun hubungan antara variabel X1, X2, dan Y dapat dilihat dari nilai Bayesian correlation yang yakini kinerja karyawan Y terhadap disiplin kerja X1 sebesar 0,718, di mana dalam tabel interpretasi correlation dinyatakan kuat. Dan yang kedua, adanya hubungan kinerja karyawan Y terhadap motivasi kerja X2 bernilai 0,699, di mana dalam tabel interpretasi correlation dinyatakan kuat. Terdapat pengaruh antara disiplin kerja X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y, di mana dapat pengaruh yang dibuktikan dengan nilai sig. Selanjutnya, saran dari peneliti. Setelah melakukan penelitian terhadap PT Dama Investama, peneliti akan memberi saran bahwa perusahaan harus mempertahankan disiplin kerja dan motivasi kerja yang dimiliki karyawan dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki nilai disiplin kerja dan motivasi kerja yang bagus, sehingga memberikan pengaruh kepada kinerja karyawan.